Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sering terjadi kayak gini nih kalau kita chatting sama suami panjang lebar, istrinya WA cuma dijawab oka. Ini kalau nggak paham bisa marah. Padahal kata laki-laki, udah untung saya jawab oka. Iya, ya. Tapi tergantung juga ya. Kalau siang hari masih bisa jawab panjang itu laki-laki ya. Saya kalau WA suami siang hari, okanya nggak gini. Okanya oka eye, oke. Agak panjang dikit kata-katanya gitu ya. Bahkan ada kalimat dari suami itu ya. Kadang-kadang waktu saya sebelum pandemi kan sering sekali keluar kota. Ya, saya nanti pamit gitu atau saya misalnya sampai di satu tempat untuk memberikan seminar, saya bilang sama suami, ayah aku udah sampai, doakan ya. Dia langsung oke. Itu udah seneng banget ya Allah. Kadang ada tambahan sedikit di bawahnya, jaga kesehatan. Ya Allah, langsung pengen pulang itu. Tapi kalau udah sore, malam, oka doang. Bahkan sering dibaca, di-read nggak dibalas. Dulu kesel itu. Dulu kesel. Ya, tapi sekarang karena tahu laki-laki cuman sedikit ngomongnya, dijawab oka malah ketawa, malah bangga. Ya Allah, laki banget suami gue. Anak-anak saya tanya, kenapa Bu? Oka doang, bapakmu tulisnya. Itu namanya seni. Bikin senang, ya. Satu ketika saya pernah pergi ke Padang, ada acara hipnoterapi se-Indonesia sama temen, ibu-ibu juga, sekamar berdua gitu ya. Ya sampai di Padang jam 12 malam, sampai di hotel jam 1 malam. Saya biasa kan ibu-ibu kalau udah sampai kamar laporan kan, sudah sampai Mas, bla 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 bla. Ya. Suami dua-duanya baca tapi nggak dibalas status online. Boleh deh. Saya karena ada sedikit ilmu tentang ini sudah tenang aja. Ya, kenapa udah malam jam 1? Siapa tahu dia baca tapi belum sempat kebalas, tertidur, HP di perut, bisa jadi gitu kan? Ya udah, saya simpen aja HP saya. Temen saya belum belajar, apa yang dia lakukan? Dia telepon suaminya. Suaminya angkat telepon, apa dia bilang? Papa, baca WA. Serem banget. Padahal suaminya udah tidur, udah ketiduran, itu kaget, marah suaminya. Apaan sih? Gitu. Saya karena ada sedikit ilmu tentang otak pria wanita, bersabar. Kenapa? Tahu persis insya Allah besok subuh dijawab. Benar besok subuh dijawab. Kenapa? Karena subuh-subuh laki-laki bangun, sudah kembali lagi 7.000 katanya. Kalau tengah malam sudah habis 7.000 kata. Maka bersabar buat teman-teman para istri, hanya gara-gara gini kadang-kadang kita marah loh, hati-hati. Ya, buang energi, nanti capek. Udah pokoknya seneng aja ya Allah, laki banget. Nah, gitu. Itu tips buat kita semua dari saya itu ya. Perempuan memang kalau ngomong banyak, orang stoknya banyak 20.000. Makanya ibu-ibu kalau emoticon tuh nggak cukup 1, 5 dikasih emoticon ketawa. Iya. Masih juga ada ditambah hehe titik kan, WK itu kita berdua. Bapak-bapak kalau kasih emoticon cuma 1. Atau kalau dia mau ketawa, he-nya nggak ditutup, he titik hehe, nggak gitu laki-laki, he 3 gitu. Itu maksudnya hehe gitu. Itu karena terbatasnya kata-kata. Ini harus paham, ya. Dan juga pada saat malam hari pulang, suami cuma ngomongnya sedikit. Kita ngomong panjang lebar, seneng banget ketemu suami kan. Ayah, alhamdulillah ya Allah ya. Tadi ada acara seminar dari komunitas parenting Islam. Ini lucu banget deh, moderatornya 2 orang, 1 belum nikah, 1 sudah nikah. Misalnya gitu kan. Dan suami cuma jawab, Itu bukan karena suami benci kita atau nggak cinta kita lagi. Kenapa? 7.000 kata sudah habis di kantor. Ya, makanya tolong seminggu sekali ini suami istri ya dalam rangka ini membangun seni seminggu sekali, atau kalau nggak bisa seminggu sekali 2 minggu sekali lah, atau sebulan sekali lah, jalan sama suami di siang hari. Supaya apa? Supaya istri dengar 7.000 katanya suami tuh. Ya,
Waduh, nggak bisa Bu Aisyah, kita LDR. Kalau LDR ya sudah, sabar, tunggu suami pensiun. Insya Allah, kalau suami udah pensiun, setiap hari 7.000 kata buat istrinya. Siap-siap. Ya, nah ini sangat dasar ini, soal kata-kata ini sangat dasar. Ini nanti yang mewarnai komunikasi laki-laki perempuan. Wah, Isa saya kok terbalik ya, suami saya yang ngomongnya banyak, saya yang ngomongnya sedikit, gitu ya. Bunikan gitu ya bunikan ya. Karena bunikan pemikir. Bunikan itu yang 16.000 kata, suaminya yang pembicara 9.000. Jadi orang wanita pemikir itu nggak banyak ngomongnya, tapi banyak bebenahnya. Ya, bebenah sini, bebenah sana. Itu juga termasuk nanti di total-total 16.000. Banyak menulis, banyak ya bikin satu tulisan entah yang diketik atau ditulis tangannya, nggak banyak ngomong itu. Ya, karena memang suami istri ini terkadang yang istrinya introvert, suaminya yang extrovert. Nah, suaminya yang banyak ngomong gitu. Ya, itu karena perbedaan watak, tapi tetap jatuhnya 16.000. Ya, baik. Sekarang, karena hormon, maka otot wajah perempuan dan laki-laki agak ada perbedaannya. Perempuan ini, kalau kita menyimak sesuatu ya, dalam waktu 10 detik mukanya bisa 6 kali berubah perempuan. Gitu. Apa kabar, Bang? Itu enggak? Ah, masa? Oh iya, ya Allah. Itu perempuan. 10 detik 6 kali berubah. Ya, makanya enak kalau saya misalnya seminar offline itu lebih seneng kalau audiensnya ibu-ibu. Itu kelihatan ibu-ibu suka, ibu-ibu enggak suka, ibu-ibu seru kayak atau apa, mukanya itu ya berubah-berubah. Ini karena namanya hormon estrogen yang lebih banyak pada perempuan. Laki-laki otot wajahnya itu dia tidak lentur. Kenapa? Karena ada hormon laki-laki namanya hormon testosteron. Makanya kalau ngomong sama laki-laki atau lah baru sampai ya, baru datang suami itu atau baru ketemu dan ngomong di awal-awal 10 menit pertama mukanya laki-laki apapun perasaannya begini. Ya, nah ini rata muka laki-laki. Ya. Jadi kalau suami baru pulang kemudian ya kita dapati laki-laki wajahnya rata seperti ini, itu bukan berarti dia nggak suka pulang ke rumah. Bisa jadi dia gairah lihat istrinya, tapi mukanya rata. 10 menit pertama. Ini harus paham nih. Ya, karena berantemnya suami istri ini waktu dia pulang kerja atau misalnya mau jemput si istri, barangkali istri teleponnya, ayah jemput aku dong, aku di taklim di Masjid An-Nur misalnya. Kata suami, oke, gitu. Pas suami jemput mukanya rata gini. Si istri udah senyum. Ya, si istri udah senyum. Itu bisa tersinggung loh istri. Dianggapnya suami nggak suka jemput. Ya. Saya pernah tuh sering banget dulu tuh sebelum tahu ilmu ini kan, ilmu ini waktu saya tahu di Jakarta. Saya sempat 3 tahun di Jogja, tinggal di Jogja. Suami jemput saya masih koas di rumah sakit, suami jemput mukanya rata. Dalam hati saya bilang kalau nggak suka jemput jangan jemput. Padahal dia suka jemput, cuman mukanya rata. Ini yang bikin kesel perempuan nih. Ya. Apalagi pulang kerja tuh 10 menit pertama laki-laki mukanya rata. Ini yang kadang-kadang bertengkar suami istri. Kenapa? Karena suami ini kan dijemput ya. Istrinya kan rajin taklim nih, rajin seminar parenting. Kata ustadz-ustazanya kan bilang, suami kalau pulang harus dijemput dengan senyum. Oke, kita senyum. Kita senyum 10 menit laki-laki mukanya kayak gini. Ini yang kadang-kadang kita merasa tuh kan, ya senyum aku nggak dibales, kan gitu ya. Karena perempuan tuh kepengennya pas lagi senyum langsung dibales senyum. Laki-laki bukan nggak bisa balas senyum, memang mukanya begini karena hormon testosteron. Tapi dia tuh gembira. Apalagi udah lama nggak lihat istrinya dan istrinya menyambut dengan cantik, wangi. Ya, bersolek sedikit gitu, gairah, cuman mukanya rata. Ini perempuan yang tadinya mau senyum, ya baru senyum 5 menit, karena mukanya suami kayak gini, menit ke-6
ya senyumnya berubah jadi manyun. Ya sudut bibir yang tadinya ke atas jadi ke bawah. Otak laki-laki suka bingung. Tadi istri saya cantik kok jadi gini ya sekarang ya. Gitu. Ada istri-istri yang agak berani ngomong, ya, yang agak vokal apa dia bilang, ya, kalau nggak suka pulang jangan pulang, gitu. Ada ibu-ibu kayak gitu tuh lihat suaminya kayak gitu. Kata laki-laki siapa yang nggak suka pulang? Makanya laki-laki suka mikir salah apa lagi saya ini. Ya, jadi gimana caranya tipsnya? Pokoknya teman-teman ya, suami pulang atau anak laki pulang, pokoknya bapak kita pulang, pokoknya yang namanya laki-laki pulang, teruslah tersenyum. Ya, tahan senyum sampai 10 menit walaupun muka dia rata. Ya, Abi. Ya. Kenapa? Karena menurut riset laki-laki senang melihat perempuan tersenyum. Jangan sampai istri tetangga yang senyum, si istri yang aslinya nggak senyum karena kesel lihat ini. Ya, makanya tahan senyum. Ya, tahan senyum. Dan 10 menit pertama laki-laki nggak bisa diajak bicara panjang lebar. Ya, cukup sambut nggak lebih 10 kata. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di luar salam ya. Salam ini kan udah berapa kata ya. Terus kita sambut, ayah sudah pulang. Ah, cukup. 1, 2, 3, 4. Cium tangan, lah 5. Ya, udah jangan tanya-tanya dulu, macam-macam dulu ya. Dan laki-laki akan datang ke meja kerjanya, dia akan taruh barang di situ, tidak suka ditanya-tanya. Biarin aja. Kita ke dapur, siapin minum atau makan. Ya. Tunggu kode. Tunggu kode. Gimana maksudnya tunggu kode, Bu Aisyah? Biasanya laki-laki kalau sudah cukup waktu untuk dia taruh barang, otaknya lihat rumahnya kanan kiri. Karena laki-laki kan menjaga keamanan, dia lihat itu rumahnya. Bawah sadar dia lakukan. Ya, dia biasa panggil kita. Bu Isa, kalau Bu Isa, saya dipanggilnya gitu. Bu Isa, saya di dapur langsung senang, ya Allah, waktunya bicara. Iya, kan harus ditahan. Ini namanya seni. Lama banget Bu Aisyah. Lah katanya mau seni. Ya, seni ini kan sesuatu yang membuat indah, senang, nyaman. Dan ini kan memang otaknya laki-laki. Ya. Dan inilah namanya gantengnya laki-laki. Ini makanya disebut ya Allah, dia cool banget gitu. Wibawa banget. Nah, itu laki-laki. Cuman kalau kita selama berumah tangga nggak tambah sedikit ilmunya dari riset atau dari observasi dan sebagainya, ya, kita langsung yang tadinya senang dengan laki-laki yang cool lama-lama kenapa dia diam sih kayak kulkas kayak gitu, ya, akhirnya marah lagi. Dan di sini 10 menit pertama nih setan paling suka ganggu suami istri waktu ketemu pertama kali. Biasanya setan kipas-kipasin kita tuh, lihat tuh suami kamu tuh, lihat tuh. Dia pulang selalu marah, lihat tuh. Nah, ini. Makanya untuk itu, sebelum suami kita ketemu dan kita sudah tahu, kita dengar suami kita datang, mobilnya masuk garasi ke atau motornya masuk garasi, segera ta'awuz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. 4 sudut, ya, 4 depan, belakang, kanan, kiri. Auzubillahiminasyaitonirrajim. 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 Kenapa? Supaya setan pergi gitu. Sehingga waktu wajah laki-laki 10 menit pertama loading ini kita nggak dipengaruhi setan ya. Karena kadang-kadang walaupun udah ada ilmunya, kita nggak tahu, kesel juga tuh. Tuh kan, dia nggak suka kan pulang ke rumah, gitu prasangka buruk kita. Nah ini yang bahaya. Ya, iya. Jadi yang banget lagi. Oke, dan juga ya laki-laki itu tuh tadi pada saat 10 menit pertama nggak suka ditanya, nggak suka dibisingin, ya, udah tahan mulut kita tahan supaya jadi wanita soleha yang cantik dan seninya itu tadi tahan ngomong tahan ya tahan. Makanya di banyak sekali kisah sahabat-sahabat Rasulullah pada saat suaminya pulang si istri mau beritakan bahwa anaknya meninggal saja tahan 10 menit loh ya. Kalau kita, waduh, mana bisa itu nahan-nahan berita, apalagi berita darurat ya. Tapi begitulah ini namanya ya adab kita untuk berkomunikasi, seni komunikasi. Oke?
Kemudian bangun tidur juga muka laki-laki 10 menit pertama nggak ekspresif. Padahal maaf, punten mungkin sebelum subuh, maaf, habis hubungan intim suami istri. Mukanya rata. Tapi dia senang sebetulnya. Cuman mukanya rata. Kita istrinya nganggap, ih kok dia nggak seneng ya habis hubungan intim. Bisa gitu loh. Ya, karena pagi-pagi ini laki-laki juga masih loading sebetulnya. Dan ngomongnya juga belum banyak. Kita udahlah muka kita ekspresif bangun tidur, ngomong juga udah banyak. Ayo mau makan apa pagi ini? Misalnya kalau tidak sahur ya, atau bukan Ramadan ya. Ya, mau minum apa sih ayah? Kopi. Kita juga jawab gitu ya, kopi. Mau makan apa ya? Roti. Iya, roti bakar atau pakai meses, pakai keju kita perempuan gitu kan. Ya. Rotinya dikasih apa? Telur. Ngomongnya cuma gitu-gitu doang. Ya iya, telur apa? Mata sapi, dadar, ya. Tapi itulah laki-laki, makanya laki-laki itu pas bangun tidur itu 10 menit pertama tidak suka ditanya-tanya, didondor-dondor atau diserang dengan kalimat-kalimat. Udah tenang aja. Ya. Ih, habis hubungan intim Waisa masa dia nggak senyum? Jangan salah Bu, dia senang. Tapi memang wajahnya rata. Ya, ini harus paham ya, karena gara-gara ini kadang-kadang kita suka bertanya-tanya terus. Ya, habis waktu kita nanya, apakah dia, kenapa dia begini, habis, energi kita habis, ya, oke. Pokoknya yakin saja dia senang. Alhamdulillah, ya Allah laki banget. Kenapa? Mukanya rata bapakmu. Oke, next. Laki-laki juga kalau lagi ada masalah, dia curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Ya, ini hati-hati nih. Kadang kita nih suka nanya-nanya, kenapa sih ayah? Mau ya cerita sama aku kan istrimu. Laki-laki nggak suka. Ya. Ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. Ya, di dalam kepalanya. Jadi dia sedang ngomong. Makanya nggak suka ditanya-tanya. Mending siapin minum dan makan. Begitu juga anak laki-laki. Para bunda nih lihat anak laki-laki sering kecewa kan? Sudahlah laki-laki pulang menjelang maghrib. Ini sebelum pandemi ya. Anak laki-laki itu pulang menjelang maghrib itu 7.000 kata udah habis pun. Makanya assalamualaikumnya aja nggak lengkap. Gitu doang. Iya kan? Waalaikumsalam. Mas Lanang udah pulang. Gimana tadi di tempat kerja? Ya gitu deh. Nah itu laki-laki. Ngomongnya dikit. Coba tanya anak perempuan. Dek Ragil misalnya. Itu Dek Ragil anak saya yang bungsu perempuan itu di pintu aja masih udah teriak itu. Ibu, ibu ya Allah ibu, tadi aku ada dia kakak OSIS aku tanya aku. Nah itu anak perempuan. Tapi laki-laki nggak bisa gitu. Laki-laki ngomongnya sedikit. Terus pada saat anak laki-laki diam, itu bukan diam, dia sedang 10 menit pertama loading, kemudian dia duduk atau cuman lihat TV atau lihat gadget, kayaknya lihat gadget, tapi dia nggak lihat gadget. Dia sedang berkomunikasi. Dan tidak suka ibunya tanya-tanya, kenapa sih? Coba cerita sama bunda di sekolah kenapa? Bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Anak laki pengen banget hardik bundanya bilang apa? Diam. Cuman takut durhaka. makanya kita perlu tahu ini. Karena inilah seninya. Oh, dia lagi bicara. Tapi kan kita pengen tahu dia lagi mikirin apa. Kalau sudah ada solusi di dalam masalah mereka, baru mereka mau cerita sama istrinya. Kalau itu suami. Kalau itu anak, apabila dia ada masalah dan dia sedang pikirkan dan sudah ada alternatif solusi, baru dia mau ajak bicara ibunya atau cerita sama ibunya. Kalau masalah ya, lain kalau ya omongan-omongan biasa ya sekali dua kali langsung ngomong. Tapi kalau ada masalah dia diam. Makanya kita sabar aja dulu. Suami saya nggak cerita-cerita Bu Aisyah, ya karena bisa jadi dia belum dapat solusi, belum dapat alternatif solusi. Sudah biarin aja. Kenapa? Karena laki-laki ingin dilihat sebagai hero,
mata perempuan. Jadi kalau ada masalah, laki-laki kita tanya, ya, misalnya suami saya kemarin bilang, saya harus pecat ini direktur rumah sakit. Wah, astagfirullahaladzim. Ya, kita bisa tanya juga kenapa, nggak bener, nggak becus, misalnya gitu ya. Itu berarti dia cerita itu sudah ada solusi itu sebetulnya. Ya. Terus solusinya apa? Nah itu kalimat solusinya apa? Itu seneng banget otak laki-laki. Solusinya apa ya? Ya saya harus cari nih. Ya, saya lagi buka pendaftaran lagi nih buat dokter-dokter yang bisa untuk jadi direktur rumah sakit. Oh gitu. Ya, kita bisa korek lagi, tapi arahkannya itu tentang apa yang dia sudah temukan. Ya, syaratnya apa ya? Pokoknya syaratnya dia bangun paginya harus lebih dulu dari saya. Keren. Ah, saya suka langsung puji tuh. Wih, mantap. Seneng ya. Jadi laki-laki kalau lagi cerita sama istrinya terhadap satu masalah itu harus ada alternatif solusi dulu. Karena dia ingin dilihat sebagai seorang pahlawan, seorang hero. Kalau dia belum cerita ya sudah, nggak usah ditanya-tanya, biar aja dulu. Ya, karena kalau udah ditanya dia ilfil. Ya. Inilah seni ya berkomunikasi. Oke. Berikutnya, perempuan bagaimana? Kalau perempuan tadi tuh butuh bicara, karena minimal 16.000 tuh per hari keluar itu. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya. Jadi kalau perempuan ada masalah, kalau dia nggak omongin itu yang di otaknya itu. Ya, satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Jadi perempuan harus ngomong. Walaupun yang pendiam, Mbak Isa, iya. Walaupun yang pendiam, nanti bedanya yang pendiam agak lama ngomongnya gitu. Ya, startnya lama. Tapi dia butuh bicara. Ya. Nah, karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Ini perempuan. Jadi buat para ayah harus ngerti ini. Ya, Pak Arif ngerti ya, istrinya kalau nanti dia ada masalah, tanya aja biar dia cerita. Dan perempuan nggak butuh solusi. Ya, saya ada belajar sama Gubernur Bank Indonesia, Mbak Peri Parjio. Dia waktu itu cerita sama saya, oh pantas Bu Aisyah, waduh untung saya berarti betul nih saya selama ini. Kenapa Pak? Saya selama ini dok, sebelum tahu ilmu ini katanya, setiap pulang ke rumah, saya tanya sama istri, Mama seharian ini ngapain aja? Kalimatnya cuma itu. Dan istrinya ceritalah kegiatannya dari pagi sampai malam. Dan istrinya kayaknya seneng banget. Padahal saya nggak dengerin Bu Aisyah, nggak apa-apa itu betul. Makanya awal pertanyaannya keren. Mama seharian ini ngapain aja? Ternyata saya juga nih, Bu Aisyah juga nih, saya nih, kalau ditanya sama ayah tentang tadi sebenarnya apa aja, cuman gitu doang. Dibukanya, saya cerita lah, itu rasanya udah seneng banget. Ya. Terus kayaknya yang berbinar-binar mata kita gitu ngeliat suami. Kenapa? Karena kita hanya ingin ya ngelepasin aja. Mungkin waktu seminar nggak ada masalah sebetulnya. Cuman pengen cerita aja. Kadang-kadang yang namanya ganjalan bukan hanya kesedihan, tapi kesenangan tuh pengen kita share pada suami gitu. Namun suami kalau nggak ngerti ini pusing. Kenapa? Karena ya perempuan ini kan kalau curhat hanya ingin disimak, cuman didengerin. Tapi ternyata otak laki-laki bila mendengar curhat, dia selalu menawarkan solusi. Karena laki-laki otak tanggung jawab. Dia nggak tega dengar istrinya curhat. Makanya kalau curhatnya panjang, jadi laki-laki berpikir, aduh banyak banget nih saya harus carikan solusi lagi buat si istri ini. Padahal nggak perlu. Kayak aku sakit kepala, kata istri. Apa kata suami? Minum obat dong. Karena menurut laki-laki dia nggak tega lihat istrinya sakit kepala. Jadi dia tawarin solusi, yaitu minum obat. Sementara ibu-ibu kalau curhat sama suami karena sakit kepala, dia udah minum obat dulu. Makanya waktu disuruh minum obat, kata si perempuan, minum obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum.
Padahal dia cuma mau bilang, ya, aku pusing. Dan jawaban perempuan yang perempuan suka adalah, kasihan, gitu doang. Kasihan ibu, itu doang. Cuman intonasinya yang bagus ya, kasihan ya kamu, gitu. Bukan kasihan dulu, bukan yang begitu. Kasihan kamu. Atau gini, kamu capek ya, gitu doang. Ya Allah, adik-adik capek, Pak. Si istri ya dibilangin sama suaminya, kamu capek. Aduh, ayah capek banget setiap pagi Umi harus anterin anak-anak sekolah. Itu curhatnya istri kan. Suami langsung nawarin solusi, wujud tanggung jawab. Ya sudah, kalau gitu kita cariin supir aja. Apa kata istri? Supir mahal lagi ayah. Mending juga duitnya buat aku. Kata suaminya, tadi katanya capek. Itu bertengkarnya kita. Ya. Atau suaminya kasih solusi, ya sudah kita langganan Gojek. Ih, belum tentu Gojek itu bisa dipercaya, ayah. Ih, kemarin Bunda dengar ada ada anak diculik Gojek. Aduh, pokoknya deh. Karena sebetulnya itu hanya ingin disimak. Suatu ditawarin solusi. Iya loh, debatnya debat kusir. Jadi gimana nih seninya Bu Aisyah? Ya kalau mau curhat cuma bilang, ayah aku cuma curhat doang ya. Please, aku cuma curhat doang. Nah, laki-laki bilang kayak gitu, dia seneng. Kenapa? Nggak susah cariin solusi. Itu gitu. Ayah aku cuma curhat doang. Please, dengar aja. Oke? Okay? Nah, jadi perempuan lebih jelas kalau nanti memang butuh solusi, nanti di ending baru, ayah yang ini aku butuh solusi. Dan laki-laki seneng tuh. Dan teman-teman, ibu-ibu, laki-laki itu kalau dengar curhat kita kadang nonton TV, matanya langsung ke TV atau dia pegang gadget. Karena laki-laki memang otaknya lebih senang lihat benda daripada lihat muka istrinya. Itu laki-laki. Jadi nggak usah marah. Ya. Kecuali omongan serius lain. Kalau omongan serius ada caranya lagi, ada seninya. Apa? Janjian. Ayah, aku mau ngomong jam 8 malam. Nah, laki-laki senang. Kalau ada omongan yang serius, laki-laki senang satu, dikasih tahu terlebih dahulu. Dua, jam berapa mau bicaranya. Tiga, berapa lama mau ngomongnya. Empat, apa topiknya. Itu laki-laki. Kalau yang omongan serius ya. Ya Allah, Bu Aisyah repot banget. Nah, ini seni. Ayah, aku mau bicara. Aku minta waktunya jam 8 malam. Jam 8 malam, oke. 30 menit aja. Dan laki-laki senang kalau istrinya mau curhat atau istrinya mau bicara serius dalam bentuk menit bukan jam. Ayah, aku mau ngomong jam 8 malam, 3 jam aja. Udah nggak jadi tuh. Nanti banyak alasan, aduh nggak bisa, saya ada rapat ini. Jadi harus dalam hitungan menit. Karena laki-laki nggak tahan ngomong sama perempuan jam-jaman. Apalagi yang serius. Ini harus tahu. Karena ini risetnya luar biasa ya, ada di University ya di San Francisco. Ya, University Los Angeles San Francisco oleh Dr. Luan Brizendin. Pantesan saya bilang, pantesan. Makanya kenapa bapak-bapak suka rapat? Karena rapat di kantor jelas, waktunya jelas, berapa lama rapatnya, dan apa yang dibahas jelas. Makanya laki-laki tuh lebih senang rapat sebetulnya. Makanya gimana caranya seni ngomong serius sama laki-laki itu kayak rapat. Tentukan waktunya, berapa lama, terus tentang apa. Ayah aku tentang perasaan aku. Itu dia mau loh, nggak bawa gadget. Kadang-kadang saya suka lupa tuh, Bu, ya, kata Bu Isa, iya ya, loh katanya mau ngomong, oh iya, iya. Dan ingat dia lebih senang berdua saja. Makanya harus kita ngobrol di kamar. Ya, ya, aku kesel banget. Kenapa? Kesel lihat HP kamu tuh ada chattingan sama perempuan lain, misalnya gitu ya. Walaupun mungkin ya perempuan itu mungkin temennya, tapi kok kalau sama aku Oka, sama temen itu kok panjang banget. Nah, itu boleh dibahas itu. Boleh dibahas. Hanya karena itu kita boleh sampaikan. Supaya suami juga ngerti, oh kamu gak suka ya kayak gitu. Iyalah, masa aku cuman Oka doang, kamu panjang lebar sama perempuan lain. Pakai emoticon lagi. Ini harus diomongin. Ya, tapi sekali lagi minta waktu
waktunya tentukan durasinya berapa lama, ingat dalam menit ya, entah 15 menit atau 30 menit, kalaupun mau 1 jam bilangnya 60 menit. Ya, terus bahas tentang apa, itu harus dibicarakan. Ya, aku besok minta waktu ya jam apa pulang kantor lah jam 5 sore, 15 menit aja. Mau bicarakan sekolahnya anak-anak. Oh, itu laki-laki siap. Ya. Nah, tapi kalau cuma curhat-curhat kayak gini ya nggak usah apa dan bukan sesuatu yang serius ya udah ngomong aja. Cuman ayah aku cuma ngomong doang ya, please dengerin aja. Oke. Terus dia dengerin kita sambil lihat TV kah atau sambil pegang gadget, udah biarkan saja. Kenapa? Karena laki-laki lebih senang lihat benda daripada lihat wajah istrinya. Ya, dan itu kalau ada laki-laki bisa ya selalu kalau dia ngomong dia mau tatap istrinya itu pun paling beberapa detik aja. Dan itu udah syukur banget kalau ada yang kayak gitu. Ya. Ya. Nah, perempuan bicara senang kontak mata, laki-laki kurang menyukai kontak mata. Ini makanya tadi kalau si istri ngomong sambil terus liatin mukanya suami atau kalau bahasa Betawi dijanjangin matanya suami, suami makanya malas lihat kita. Terus gimana dong seninya Bu Aisyah? Ya seninya kalau lagi ngomong sama suami jangan lihat mukanya suami. Pura-pura kita lihat atap-atap langit. Pura-pura kita lihat makanan di meja makan. Ya, misalnya gitu ya. Aku kesel banget sama kamu gitu. Kita lihat suami hanya boleh maksimal 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 lihat ikan lagi di bawah. 1, 2, 3, 4, 5 terus lihat nasi lagi di bawah. Gitu. Itulah seni. Karena laki-laki senang banget lihat perempuan yang tidak menjanjangin matanya. Dan kita pun tahu kalau laki-laki itu kita kan, oh, ya Allah dia lihat aku. Kenapa? Karena lagi perempuan kita senang kalau lagi bicara dilihat wajahnya. Memang sih maunya kontak mata, tapi kan kita tahu laki-laki tidak suka di matanya ditatap terus-terusan. Tapi perempuan ada tipsnya juga senang kalau lagi ngomong dilihat muka, dilihat wajahnya. Begitu juga kalau teman-teman punya anak perempuan, lihat mukanya. Kalau memang nggak bisa lihat mata, lihat mukanya. Dan anak perempuan harus tahu pada saat dia ngomong, ibunya lihat mukanya, itu harus tahu. Bapaknya lihat mukanya, itu dia harus tahu. Itu kebutuhan emosional perempuan. Nah, supaya juga laki-laki lihat muka kita, kita jangan janjangin matanya, kita tunduk ke bawah. Ya, saya sering banget udah coba itu. Dan saya tahu persis suami saya pasti lihat saya, walaupun nggak lama. Ya. Nah, cuman kalau pakai cara kayak gini, kita harus cantik. Jangan lagi pakai salon pas di leher, kita pakai cara kayak gitu. Suami kaget lah lihat kita, ya Allah ada salon pasnya gitu. Ya, nah ini. Atau kalau rambutnya sudah mulai warna asli, warna putih, ya sudah lah, dihena dikit, kenapa ya, pakai coklat-coklat, cantik, ada lipstik sedikit. Nah, udah tahu nih, pasti suami ngeliat kita pura-pura nggak lihat dia, aduh cantik banget itu. Ya, ini namanya seni, oke? Kenapa laki-laki nggak suka kontak mata? Ini loh, selera mata. Laki-laki selera matanya yang putih-putihnya tuh lebih sempit dibanding perempuan. Coba nanti lihat ya, coba bercermin sama suami. Pasti putih-putih mata kita lebih banyak. Selera mata atau bagian putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Bagian putih tersebut memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi, tatap wajah. Makanya perempuan senang tatap wajah sebetulnya. Dan senang juga ditatap. Laki-laki selera putihnya sedikit, sempit. Ya, makanya dia senang lihat benda, nggak senang lihat wajah. Jadi bukan karena laki-laki nggak suka sama kita, ya, atau karena suami tidak cinta lagi sama istri, bukan. Itu memang anatomi matanya. Ya harus paham. Ya. Dan kemudian ada otak emosi di tengah ini, atau disebut juga limbic system, atau disebut juga otak mamalia. Jadi kalau dari atas, otak emosi itu persis di tengah. Ya. Tadi kan otak terbagi dua ya, kanan dan kiri. Oke. Nah, otak kanan itu otak kreativitas, otak warna, otak imajinasi, otak musik, otak gerak, otak bermain. Kiri otak analisa, otak bicara, otak detil, ya. Nah, laki-laki pada saat dia marah atau pada saat dia kesal atau sedih, ya, emosinya mempengaruhi belahan otak kanannya. Jadi nggak kreatif dia. Tapi masih bisa membaca, masih bisa ngomong, masih ya ngomong sedikit ya, masih bisa ngitung-hitungan.
Ya, makanya banyak banget laki-laki seorang suami istrinya sakit. Sebetulnya dia sedih, tapi masih bisa pergi kantor, masih bisa pimpin rapat, masih bisa juga misalnya pimpin rapat lewat Zoom, karena otak kiri tidak terganggu. Kiri kan otak kerja. Cuman banyak istri merasa, kok aku sakit dia pergi ya? Apakah dia tidak sayang sama aku? Kenapa malah dia pimpin rapat? Memang bisa. Karena laki-laki memang Allah kasih kalau dia sedih atau takut atau marah, ya otak kirinya jangan terganggu. Supaya apa? Kan dia laki-laki bagian yang mencari nafkah. Anaknya sakit masuk ICU misalnya. Bapak itu sedih, cuman kanannya aja terganggu. Kiri enggak. Nah ini harus paham banget ini. Karena banyak ibu-ibu pas anaknya sakit, kemudian istrinya sakit, lihat suaminya masih bisa pimpin rapat, masih bisa kerja, langsung ngebatinnya gitu. Tuh kan, dia nggak sedih anaknya sakit, buktinya dia masih kerja. Ih, gila kerja banget. Ih, ini prasangka-prasangka buruk kayak gini nih membandi kita nanti. Padahal kata laki-laki, saya nggak tahu juga kenapa saya bisa kerja gitu. Karena memang otaknya didesain oleh Allah kayak gini. Kalau kita perempuan lain, kita sedih, kita takut, khawatir, marah, kesel, jengkel, yang kena semua otak. Kita nih yang kena semua otak, kiri dan kanan. Walaupun kecil-kecil. Makanya perempuan kalau lagi sedih atau lagi marah, walaupun masih bisa masak, ketahuan. Nangis itu nggak bisa dibendung. Walaupun sambil nyetrika. Kenapa? Semua otak kena. Baik otak analisa dan juga otak kreativitas ini. Jadi perbandingan kan gini, ya perempuan misalnya bawa mobil tiba-tiba mogok di jalan, bannya kempes, perempuan masih bisa sih gantiin ban tapi sambil aduh gimana ya Allah gimana sih gimana ya atau sambil ganti ban air matanya ngalir atau pokoknya mimik wajahnya ketahuan lah bahwa dia takut sebetulnya, ya kecuali yang sudah mulai memanage emosinya, tenang, istighfar, astagfirullah, tapi tetap kelihatan perempuan. Namun laki-laki, walaupun cuma kanan, tapi walaupun cuma dua area, cuma lubangnya besar. Apa pengaruhnya? Jadi laki-laki kalau marah banget, dia akan berteriak. Kesel banget, dia akan berteriak. Sedih banget, maka dia akan berteriak atau dia memukul. Jadi kalau ada suami sudah berteriak atau sudah memukul, itu berarti sudah marah banget, sedih banget. Karena lubangnya walaupun cuma kena kanan, dua lubang nih. Ya, nah, jadi sekali lagi inilah seninya. Ini belum banyak ya, tapi karena waktu juga tidak bisa lama-lama, panitia hanya sampai jam 2 kan? Iya. Jadi segini dulu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, tapi ini segini saja ini kalau kita terapkan, insya Allah ya kita akan menyampaikan sesuatu dengan gembira, indah banget. Oke? Iya, baik. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada host Rizka.